Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Aji Pradesta dengan NPM 2451040042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ziswaf, yakni zakat, infak, sodako, dan wakaf. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan zakat, yakni untuk membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Zakat terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai penyuci diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dasar kewajiban dari zakat ini yakni Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Jadi semua muslim itu wajib berzakat. Zakat fitrah itu tidak memiliki nisab harta seperti zakat mal. Namun ada syarat wajib untuk zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua masih hidup saat matahari terbenam pada akhir Ramadan dan memiliki kelebihan makanan untuk diri sendiri dan keluarganya pada malam dan hari raya. Terus haul pada zakat fitrah itu tidak disyaratkan. Haul itu kepemilikan selama 1 tahun. Zakat fitrah itu hanya dibayarkan 1 kali setiap tahun, yaitu pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan bagaimana cara pembayaran zakat fitrah? Jadi besaran zakat fitrah itu adalah 1 sa atau sama dengan sekitar 2,5 sampai 3 kg makanan pokok. Kalau di Indonesia itu biasanya berupa beras sekitar 2,5 kg sampai 3 kg per orang. Ataupun dengan uang yang senilai dengan harga beras tersebut sesuai dengan lembaga atau sesuai dengan ketentuan lembaga zakat setempat. Terus waktu pembayarannya, waktu yang paling utama itu sebelum sholat Idul Fitri. Waktu yang diperbolehkannya itu sejak awal Ramadan. Makruh jika sudah dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Dan haram atau tidak sah sebagai zakat fitrah jika disengaja ditunda hingga lewat hari raya tanpa alasan syar'i. Siapa saja yang menerima zakat fitrah? Zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan atau asnaf. Yang pertama ada fakir, yakni orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Habis itu miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Terus ada amil zakat. Amil zakat itu petugas dari pengelolaan zakat tersebut. Terus mu'alaf, yakni orang yang baru masuk Islam atau orang yang perlu dikuatkan hatinya. Terus ada rikob atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Terus ada ghorim, orang yang memiliki hutang untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Ada lagi fisabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yakni musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun harta yang dapat dikenai zakat mal, contohnya itu ada emas, perak, tabungan, investasi, hasil perdagangan, perkebunan, pertanian, dan pendapatan hasil profesi. Itu menurut sebagian ulama dan lembaga zakat modern. Nisab zakat mal. Nisab zakat mal itu adalah batas minimal harta yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat. Untuk nisab emas itu setara dengan 85 gram emas. Untuk perak setara
595 gram perak. Untuk uang dan tabungan itu disamakan dengan nilai 85 gram emas. Dan juga sama untuk perdagangan juga itu disamakan dengan nilai 85 gram emas. Jika total harta melebihi atau mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya ada haul dari zakat mal. Haul adalah masa kepemilikan harta selama 1 tahun Hijriah penuh. Adapun untuk syarat haul, yang pertama harta telah mencapai nisab, yang kedua tetap berada di atas nisab selama 1 tahun, dan juga ada sedikit catatan bahwa beberapa jenis zakat seperti hasil pertanian tidak mensyaratkan haul karena dibayarkan saat panen. Nah, bagaimana cara pembayaran zakat mal? Besaran zakat mal yang paling umum adalah zakat emas, uang, dan perdagangan, yakni 2,5% dari total harta bersih. Jika dirumuskan maka zakat sama dengan total harta dikali 2,5%. Contohnya, jika seseorang memiliki tabungan 100 juta dan telah mencapai haul, maka 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2.500.000. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2.500.000 rupiah. Dan cara menyalurkannya ada 3. Yang pertama bisa langsung kepada mustahik atau penerima zakat tersebut. Yang kedua melalui panitia zakat masjid. Dan yang ketiga melalui lembaga amil zakat resmi. Dan yang menerima zakat mal itu hampir sama dan memang sama dengan penerima zakat fitrah. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai infak, sodakoh, dan wakaf. Yang pertama ada infak. Infak itu berasal dari kata anfakah yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Kalau secara istilah, infak itu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan yang kita miliki untuk kepentingan yang diperintahkan dalam agama Islam dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Jadi tidak harus nunggu kaya terlebih dahulu untuk berinfak. Tujuan infak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang yang membutuhkan serta mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Infak juga itu tidak memiliki ketentuan jumlah dan waktu tertentu. Jadi seseorang itu bisa bebas mengeluarkan hartanya sesuai kemampuan dan keikhlasannya sendiri. Nah, siapa yang menerima infak? Jadi infak itu dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti keluarga, fakir miskin, anak yatim, korban bencana, maupun untuk kepentingan umum yang bermanfaat. Selanjutnya ada sodakoh atau sedekah. Sedekah itu adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada infak. Karena ia itu tidak hanya memberi harta, tetapi juga dapat berupa bantuan seperti tenaga, ilmu, nasihat, dan bahkan senyuman kepada orang lain. Tujuannya untuk apa? Sedekah itu bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat yang kikir, meningkatkan rasa syukur, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Sedekah ini bersifat bebas, tidak dibatasi oleh jumlah, waktu, maupun bentuk pemberiannya. Jadi setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala itu dapat bernilai sedekah. Siapa yang menerimanya? Sedekah itu dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa batasan golongan tertentu. Bahkan memberikan bantuan kecil ataupun senyuman kepada orang lain itu sudah termasuk sedekah.
Selanjutnya ada wakaf. Wakaf adalah perbuatan menyerahkan atau menahan sebagian harta yang dimiliki agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam. Harta pokok wakaf itu tetap dipertahankan, sedangkan manfaat atau hasilnya itu dapat digunakan secara terus-menerus. Tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, membantu meningkatkan kesejahteraan umat, dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Wakaf juga memiliki sifat yang berbeda dengan infak dan sedekah, karena harta yang telah diwakafkan itu tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada orang lain. Yang digunakan hanyalah manfaat dari harta tersebut. Penerima wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, maupun fasilitas sosial lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, perbedaan antara infak, sedekah, dan wakaf. Infak itu berfokus pada pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat. Sedekah memiliki cangkupan yang lebih luas karena dapat berupa harta maupun non-harta, seperti tenaga, ilmu, dan senyuman. Wakaf itu lebih berfokus pada menahan harta pokok agar manfaatnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan umat. Adapun jenis-jenis dari wakaf. Yang pertama ada wakaf berdasarkan bentuk harta. Ada wakaf bergerak. Wakaf bergerak itu adalah wakaf yang berupa harta yang dapat dipindahkan atau dialihkan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya seperti uang tunai, emas, kendaraan, surat berharga, dan saham. Jadi bukan barangnya yang bergerak sendiri tapi mudah dibawa kemana-mana. Terus ada wakaf yang tidak bergerak. Wakaf yang tidak bergerak itu adalah wakaf berupa benda yang tidak dapat dipindahkan. Misalnya tanah, masjid, sekolah, rumah sakit, dan kebun. Jadi wakaf yang tidak bergerak itu merupakan bentuk wakaf yang paling umum di Indonesia. Misalnya seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid atau sekolah. Nah, yang kedua, wakaf berdasarkan jangka waktu. Ada wakaf permanen, yakni wakaf yang diberikan untuk selama-lamanya dan tidak dibatasi oleh waktu. Ciri-cirinya bersifat abadi, harga pokoknya tetap dijaga, dan manfaatnya digunakan secara terus-menerus. Contohnya itu tanah yang diwakafkan untuk masjid. Terus ada wakaf sementara. Wakaf sementara itu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Contohnya mewakafkan bangunan selama 10 tahun untuk kegiatan pendidikan. Jadi kalau masa wakafnya berakhir, maka harta tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Terus ada wakaf berdasarkan pengelolaan. Ada wakaf langsung. Wakaf langsung itu wakaf yang manfaatnya dapat langsung digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Misalnya kan masjid, sekolah, sumur, dan tempat ibadah. Terus ada wakaf produktif. Wakaf produktif itu adalah wakaf yang dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan keuntungan yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Contohnya ruko yang disewakan, lahan pertanian, dan kebun yang produktif. Jadi kalau pada wakaf produktif ini, harta wakaf dikembangkan agar menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya. Terus ada yang keempat, ada wakaf berdasarkan tujuan. Ada wakaf zuri atau wakaf keluarga. Wakaf zuri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat tertentu. Contohnya hasil sewa rumah wakaf digunakan untuk membantu pendidikan anggota keluarga. Wakaf zuri itu bertujuan untuk membantu kesejahteraan keluarga, namun tetap harus sesuai dengan syariat. Terus ada wakaf khairi atau umum. Wakaf khairi itu adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contohnya masjid, sekolah, rumah sakit. Karena wakaf khairi ini merupakan jenis wakaf yang paling banyak dilakukan karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, yang terakhir ada wakaf kontemporer.
Wakaf kontemporer adalah wakaf yang berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Ada wakaf uang, wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai yang dikelola secara produktif. Terus ada wakaf saham, wakaf berupa kepemilikan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus ada wakaf asuransi, yakni sebagian manfaat dari asuransi syariah itu diwakafkan untuk kepentingan umat. Adapun ada juga wakaf hak kekayaan intelektual, contohnya wakaf berupa hak cipta buku, karya ilmiah, dan juga karya lainnya yang bisa diwakafkan. Yang terakhir ada wakaf digital, yakni wakaf yang dilakukan secara online melalui lembaga wakaf resmi. Wakaf kontemporer ini menunjukkan bahwa wakaf itu tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat dilakukan melalui uang, saham, dan teknologi digital sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.